untuk acara ibadah malam kita pada hari Kamis tanggal 29 April tahun 2021 ini. Puji Tuhan kita dapat kembali berbakti dan memperoleh berkat surga melalui pelajaran sekolah sahabat kita. Untuk memulaikan acara ini, saya ingin mengundang ayah saya, Pendeta Alex Rantung, untuk dapat membuka dalam doa. Silakan, Pi. Oke, mari kita berdoa. Tuhan, Bapa yang bertakhta dalam kemuliaan surga, pada malam hari ini, hari Kamis malam, di mana kami akan mengikuti pembahasan firman Tuhan pada hari Kamis ini. Sehubungan dengan I will make you famous. Aku akan menjadikan kamu orang yang terkenal. Ini adalah berkat Tuhan. Karena sumber berkat adalah Tuhan sendiri yang memberikan kami sebagai anak-anak Tuhan yang termasyur oleh karena memasyurkan kasih kebaikan Tuhan. Berkati Tete Stephen Ranto akan bawakan firman Tuhan ini yang boleh menguatkan iman kami, menuntun hidup kami untuk selalu dekat berserah kepada pemberi berkat yang sangat limpah di dalam kehidupan kami, Allah yang Maha Kuasa, dan dalam Yesus Kristus kita diselamatkan oleh pengorbanan Yesus. Terima kasih, berkati kami semua yang akan mengikuti acara malam ini. Berkati Stephen yang akan bawakan pekabaran ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih banyak, Pak Pi. Ayah saya yang sudah membawakan doa buka kita pada malam hari ini. Baik, saudara sekalian, seperti biasa kita akan mempelajari pelajaran sekolah sahabat kita, dan saya akan membagikan ya seperti biasa pelajaran kita pada hari Kamis ini sangat-sangat menarik ya. Sangat-sangat menarik dengan judul Membuat Namamu Masyur. Ya, yang membuat namamu masyur ya. Sekali lagi, kalau kita lihat dari pelajaran kita sepanjang minggu ini, anak-anak perjanjian itu bukan hanya berbicara kepada Abraham, tetapi juga kepada kita, keturunan-keturunan Abraham rohani. Dan satu janji yang sudah diberikan kepada Abraham dan kepada kita adalah bahwa Tuhan akan menyertai kita senantiasa sampai kepada akhir zaman. Matius 28 ayat 20. Mari kita baca pelajaran sekolah sahabat kita yang dimulaikan dengan ayat yang terdapat dalam Kejadian 12 ayatnya yang kedua. Di sana dikatakan, aku akan, Tuhan akan, Allah akan, bukan kita, tapi Allah akan membuat engkau kepada Abraham dan pada kita menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta, kita sudah bahas tadi malam ya, bangsa yang besar dan memberkati itu ya, serta membuat namamu masyur dan engkau akan menjadi berkat. Kejadian 12 ayat 2. Dalam Kejadian 12 ayat 2 ini, Allah berjanji membuat nama Abraham masyur, membuat namanya terkenal. Mengapa? Mengapa Allah ingin membuat hal tersebut pada orang berdosa? Tidak peduli penurutan dan kesetiaannya, siapakah yang pantas mendapatkan nama besar tersebut? Ya, kalau kita membaca Roma 4, Yakobus 2 dan ayat-ayat yang sudah ditulis di sini, maka kita akan dapati bahwa oleh sebab apa? Allah yang memberikan tentunya kepada Abraham ya, dan Abraham percaya ya, dia menerima dengan iman, itu saja ya. Nah, pertanyaan bagi kita juga adalah apakah Allah memberikan kebesaran kepada Abraham untuk keuntungannya sendiri, atau apakah itu menggambarkan sesuatu yang lebih? Nah, nanti kita akan jelaskan, kita akan lihat bahwa pada saat Allah membuat nama Abraham itu masyhur, itu akan membawakan apa ya? Membawakan nama Allah pemberi nama tersebut yang akan dipuji dan dimuliakan. Nah, bandingkan Kejadian 11 ayat 4, ini akan menjadi bahan pembahasan kita ya. Sebentar saya akan bahas tentang Kejadian 11 ayat 4 ini dan Kejadian 12 ayat 2. Ya, dua-duanya berbicara tentang nama yang masyhur atau membuat nama. Tapi kita lihat ada yang berbeda, nanti kita akan lihat ya. Apakah perbedaan besar di antara keduanya? Dalam cara apakah yang satu menggambarkan keselamatan oleh perbuatan dan yang lainnya keselamatan oleh iman? Ya. Allah yang membuat, tapi kalau kita lihat nanti saya sudah akan singgung sedikit sekarang ya, bahwa dalam Kejadian 11 itu manusia yang mencoba untuk membuat namanya itu sendiri apa? Masyhur. Itulah keselamatan oleh perbuatan. Meskipun rencana keselamatan itu bergantung pada pekerjaan Kristus untuk kita, kita sebagai penerima kasih karunia Allah tetap terlibat. Ya, itu adalah usaha Tuhan yang memberikan.
hanya kasih karunia Tuhan, keselamatan tersebut, dan juga janji tersebut adalah hal yang Tuhan berikan, tetapi kita juga terlibat. Kita tetap memiliki peran untuk dilakukan. Ya, pilihan bebas kita itu penting. Nah, peristiwa segala zaman, peperangan antara Kristus dan setan masih tetap berlangsung di dalam dan melalui kita, baik manusia maupun malaikat sementara menyaksikan apa yang sedang terjadi dengan kita dalam pertentangan itu. Ada suara yang mencoba untuk berbicara kepada kita. Satu dari Allah dan satu dari apa? Dari setan atau kegelapan. Dan kita memiliki peran untuk memilih suara mana, suara siapa yang akan kita dengar. Jadi, siapa kita? Apa yang kita katakan? Apa yang kita lakukan? Jauh dari pemikiran tidak penting di luar lingkungan terdekat kita, dalam satu pengertian bahwa memiliki implikasi bahwa itu bergema ke seluruh alam semesta. Jadi apa saja yang kita lakukan, apa saja yang kita pikirkan, ya itu apa ya? Mungkin kita pikir mungkin hanya kita yang tahu, tetapi sesungguhnya itu memiliki apa? Konsekuensi yang terjadi di seluruh alam semesta. Melalui kata-kata, tindakan, bahkan sikap kita, kita dapat membawa kemuliaan kepada Tuhan yang telah mengerjakan begitu banyak untuk kita. Atau kita mempermalukan Dia dan namanya. Jadi kita memiliki peran. Kita memiliki pilihan-pilihan yang harus kita buat. Suara siapa yang kita mau dengar. Dan kita pikir, wah, nggak mungkin orang nggak akan tahu apa yang saya pikirkan, apa yang saya pilih dalam pemikiran saya. Tetapi ketahuilah bahwa alam semesta melihat apa tindakan-tindakan kita. Kita seringkali tidak peduli orang lain, orang tua kita mau sakit hati dengan tindakan kita atau tidak. Tetapi sesungguhnya setiap pilihan kita melalui tindakan, perkataan, perbuatan, dan lain sebagainya, itu akan menunjukkan kepada alam semesta apakah saudara dan saya telah mendengar dan memuliakan Allah atau tidak. Jadi, pelajaran sahabat kita katakan, jadi ketika Tuhan berkata kepada Abraham bahwa dia akan membuat namanya masyhur, Allah tidak mengatakannya dengan cara yang seperti dunia bicarakan untuk seorang yang terkenal. Jadi pada saat Abraham diberikan kesempatan untuk namamu akan menjadi masyhur, itu bukan berarti, waduh, setiap orang seluruh orang di muka bumi akan tahu siapa itu Abraham. Ya mungkin saat ini semua orang tahu ya. Siapa itu Abraham? Bapa daripada apa? Dari agama-agama besar atau bangsa-bangsa besar, mungkin kita katakan demikian ya. Tetapi pada saat Allah berbicara bahwa kita akan diberikan nama, mendapatkan nama yang masyhur, maka itu akan kembali kepada apa? Allah. Berbeda dengan apa? Pandangan kita, manusia, yang mana kalau saya menjadi orang terkenal, kalau saya menjadi seperti bintang film dan lain sebagainya, maka itu untuk diri saya pribadi. Tapi itu berbeda. Ya. Apa pelajaran sahabat kita katakan? Apa yang membuat nama seseorang masyhur di mata Allah adalah karakter, iman, penurutan, kerendahan hati, dan kasih seseorang kepada yang lain. Jadi bukan berarti kita, seperti yang saya singgung tadi malam, ya seringkali kita dalam dunia sosial media, kita tidak sopan santun lagi. Kenapa? Karena kita pikir, oh orang harus tahu siapa saya jago dalam berargumentasi, saya jago dalam berkata-kata, saya jago dalam berbicara. Ingat, apa yang saya tulis jadi viral, video-video saya jadi viral. Wah, itu semuanya apa? Berbalik kepada diri kita sendiri ya. Itu pandangan dunia. Tapi pandangan Allah adalah kalau kita masyhur itu adalah karakter, iman, penurutan, kerendahan hati, dan kasih seseorang kepada yang lain. Sifat-sifat yang mungkin dihargai dunia, yang dihargai dunia itu tidaklah selalu merupakan faktor-faktor yang dunia akan anggap dapat menjadikan nama seseorang besar. Coba kita lihat. Ya, saat ini di dunia, ya, dulu kita lihat pemimpin-pemimpin agama, pemimpin-pemimpin dunia, presiden, gubernur, wali kota. Waduh, semakin mereka memiliki budi pekerti, itu yang dihormati. Tetapi sekarang tidak. Selagi kita bisa mengucapkan kata-kata yang apa? Yang diviralkan, yang diagung-agungkan oleh pengikut kita, maka kita jadi hebat, kita jadi orang terkenal. Tapi itu tidak, itu bukan cara Allah. Ya. Itu bukan nama yang masyhur di mata Allah. Bukan Anda menjadi seorang yang terkenal karena pada saat Anda mencaci maki orang lain. Tidak, itu bukan cara Allah. Pelajaran kita
kemudian simpulkan. Lihatlah, beberapa laki-laki dan perempuan yang memiliki nama besar di dunia sekarang ini. Apakah dia bintang film, ahli politik, seniman, hartawan, apa saja. Apakah yang ada dalam diri orang-orang ini yang membuat nama mereka terkenal? Bandingkan dengan kebesaran Abraham. Apa yang fakta ini nyatakan kepada kita tentang betapa sesat konsep dunia mengenai kemasyhuran. Kemasyhuran. Waduh, hebat sekali kalau Anda lihat ya. Bintang-bintang film dan orang-orang terkenal di Amerika ya, saya tidak tahu lagi di Indonesia. Semakin mereka apa ya? Semakin mereka bicara yang ngawur, orang bisa semakin hebat. Semakin mereka bisa tunjukkan di depan orang bahwa mereka itu jago berkelahi. Bisa apa? Perempuan bintang apa ya? Ada seorang bintang, bukan bintang film, bintang nyanyi di Amerika Serikat ini yang dua-duanya terkenal ya, penyanyi rap perempuan. Waduh, saling jambak-jambakan, istilahnya tarik-tarik rambut di depan hotel dan lain sebagainya supaya terkenal. Supaya orang lihat, waduh, supaya ya, mereka katakan kalau nama kita sering diucapkan di televisi dan di media massa, maka kita akan terkenal. Apapun itu, apakah itu negatif advertensi ataupun positif advertensi, yang penting nama kita itu disebutkan di surat kabar, disebutkan di media sosial, disebutkan oleh orang-orang, maka itu sudah cukup Anda dapat menjadi orang terkenal. Apapun tindakan yang Anda lakukan, baik yang baik atau yang tidak baik sekalipun, yang penting Anda akan disebut-sebut terus. Itu yang membawakan kemasyhuran bagi Anda. Tapi itulah konsep yang sesat dari dunia mengenai kemasyhuran. Betapa besar sikap duniawi ini juga mempengaruhi konsep Anda. Berapa besar sikap duniawi ini juga mempengaruhi konsep Anda tentang kemasyhuran. Ya, itulah seperti saya katakan tadi, yang saya lihat sekarang ya, banyak orang di Indonesia itu negara yang terkenal santun, tetapi begitu kita melihat ya, mencari orang-orang yang mencoba untuk terkenal dengan cara negatif. Buat komentar yang hantam presiden, hantam ini dan lain sebagainya. Aduh, saya pikir, Tuhan, ampunilah ya. Janganlah kita dikenal oleh sebab kita berani menantang presiden. Artinya secara tidak santun, main hantam kiri kanan di sosial media. Yang penting kita jadi viral. Tapi Alkitab katakan apa? Karakter, iman, penurutan, kerendahan hati, dan kasih seorang kepada yang lain. Mari kita lihat apa konsep nama besar manusia dan nama besar yang Allah berikan. Kita lihat dalam Kejadian 12 ayat 2. Di sana dikatakan, aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur dan engkau akan menjadi viral. Oh, bukan viral, saudara. Engkau akan menjadi berkat. Itu poinnya. Pada saat kita ya, menjadi terkenal, apakah itu menjadi berkat kepada orang lain? Dan siapa yang membuat nama kita masyhur? Apakah tindakan-tindakan hebat kita yang menantang kita? Pembicaraan keras yang kita ucapkan di media sosial? Apakah itu yang membuat nama kita masyhur? Tapi di sini kita lihat bahwa aku, Allah katakan, aku yang akan membuat engkau menjadi orang yang besar, membuat namamu masyhur. Kenapa ini sangat signifikan? Kejadian 12, karena kita sudah pelajari seringkali, beberapa waktu lalu saya sering ungkapkan tentang Menara Babel ya. Menara Babel, Kejadian 11 ayat 4, dikatakan bahwa orang-orang di zaman itu katakan apa? Setelah air bah, marilah mereka katakan, marilah kita dirikan bagi kita sebuah kota dengan sebuah menara yang puncaknya sampai ke langit. Bukan karena mereka takut ada lagi air bah. Tidak. Tujuan mereka bukan supaya mereka itu bebas dari air bah, supaya kalau ada air bah mereka bisa selamat karena mereka ada di puncak menara. Tidak. Tujuan mereka mendirikan menara yang puncaknya sampai ke langit seakan-akan menantang Allah adalah marilah kita cari selamat dari air bah. Oh bukan. Marilah kita cari nama supaya kita jangan terserak ke seluruh bumi. Mencari nama itu seringkali menjadi satu apa ya? Menjadi satu kerinduan manusia yang ingin menjadi tenar, terkenal di luar kasih, di luar Allah. Di luar Allah. Dan kita selalu lihat itu. Mulai dari semula. Sejak kejatuhan manusia yang pertama. Adam dan
Hawa khususnya. Dia ingin sesuatu yang lebih. Segala sesuatu itu sudah lengkap di Taman Eden, tapi dia ingin sesuatu yang lebih yang dia dapat dari dalam usahanya sendiri untuk menjangkau dan mengambil buah pengetahuan baik dan jahat. Dan kita lihatlah, inilah Kejadian 11, inilah berbicara tentang Babel yang pertama, karena kata Babel yang pertama itu muncul di Kejadian 11, ya. Muncul di Kejadian 11 ini, Kejadian 10 dan Kejadian 11, ya. Kejadian 11 dan 10. Ya, Babil itu Tuhan kacaukan mereka. Dan ini kita lihat kemunculan Babel yang pertama, ya. Mari kita didirikan sebuah kota, Kejadian, ya, dengan menara yang sampai dengan yang puncaknya sampai ke langit, dan marilah kita selalu kita berfokus kepada manusia. Inilah Babel yang pertama. Kemudian kita tahu kata Babel kedua, seperti yang mencoba untuk menantang Allah, itu juga muncul dari Daniel Fatsal, ya. Fatsal 4 kita lihat bagaimana Raja Nebukadnezar, dia sombongnya, dia melihat kerajaan Babel yang besar itu, lalu dia katakan apa? Dengan kekuatan kuasaku untuk kemuliaan kebesaranku telah kubangun menjadi kota kerajaan. Wah, hebat sekali, ya. Inilah kita lihat dalam kitab Daniel, pertama kitab Kejadian 6 yang pertama, kitab Daniel Fatsal 3 dan 4, kita lihat ada Babel yang kedua. Dan di dalam kitab Wahyu, saudara dan saya akan melihat Babel yang ketiga. Wahyu 13 ayat 5-6 katakan, dan kepada binatang itu diberikan mulut yang penuh kesombongan dan hujat. Kepadanya diberikan juga kuasa untuk melakukannya 42 bulan lamanya. Sebelum saya lanjut, mungkin Anda sudah mendengar setiap Sabat sepanjang 9 Sabat yang lalu, saya ada memiliki seri akhir zaman, ya. Kita sudah bahas satu persatu tentang binatang ini, binatang yang keluar dari dalam bumi, binatang yang keluar dari dalam laut, ya. Dan kita lihat ini adalah berbicara tentang binatang keluar yang keluar dari dalam laut, yang diberikan mulut yang penuh kesombongan, hujat, kuasa untuk melakukan apa? Melakukannya apa? Menganiaya umat kudus selama 42 bulan lamanya. Kita sudah membahas 42 bulan sama dengan 1260 hari, sama dengan 1260 tahun, yaitu kuasa Romawi kepausan. Saya ulangi, ini menunjuk binatang yang dalam Wahyu 13 ini berbicara tentang kuasa dari Roma kekafiran, ya. Roma kekafiran, lalu kemudian kita tahu dari sejarah umat manusia bagaimana Konstantinopel memberikan kekuasaan bukan lagi kepada kuasa besar, itu bukan lagi dimiliki oleh Romawi kuno, tetapi Romawi keagamaan yang kita kenal dengan sekarang namanya Romawi atau Roma kepausan, Katolik, Roman Catholic Church dengan kata lain. Ya, itu saya tidak punya waktu lagi untuk bahas semua, tapi mari kita lihat apa yang saya sudah bahas di waktu-waktu yang lalu, ya. Di mana dikatakan lalu ia membuka mulutnya, ayat 6, Wahyu 13 ayat 6. Membuka mulutnya untuk menghujat Allah, menghujat namanya, dan kemah kediamannya, serta mereka yang diam di surga. Ya. Dia menghujat, kata menghujat, mentang itu artinya dia menentang Allah. Dia berpikir, bertindak seperti Allah. Dia adalah para reformator abad pertengahan menyatakan bahwa antikristus, antikras itu bukan melawan Allah, tetapi kata anti di dalam bahasa Yunani atau Greka, kata anti itu berarti menggantikan Kristus, ya, menggantikan Kristus. Dan kita lihat bagaimana gereja kemudian setelah memiliki kuasa yang besar di abad pertengahan selama 1260 tahun, itu telah memiliki kuasa yang hebat bukan hanya dari segi pemerintahan secara sivil, tetapi juga agama, dan memberikan penganiayaan yang begitu hebat kepada orang-orang yang mencoba untuk membuat reformasi Protestan. Tidak heran Martin Luther menyatakan bahwa antikristus itu tidak lain adalah kepausan. Ya, saya undang Anda untuk melihat pelajaran-pelajaran saya selama seri pembicara tentang seri akhir zaman, ya. Dan inilah kita lihat di dalam Wahyu 13 berbicara tentang angka 666. Kenapa? Kita sudah bahas dalam pembahasan saya lalu bahwa bilangan 6 adalah bilangan manusia. Kenapa? Karena manusia diciptakan pada hari yang ke-6. Ya, manusia diciptakan pada hari yang ke-6. Jadi 6 yang pertama di Babel, 6 yang kedua di Daniel, 6 yang ketiga, 666 itu dalam kitab Wahyu, usaha-usaha manusia untuk mencari nama bagi diri mereka sendiri. Berpikir bahwa mereka itu bagaikan Allah. Tuhan sudah katakan kepada Nebukadnezar,
bahwa kerajaanmu itu akan digantikan oleh Medo Persia. Kerajaan sesudah itu sudah Medo Persia, kerajaan lainnya adalah kerajaan Yunani dan kemudian kerajaan Romawi. Tapi Nebukadnezar katakan, oh tidak, dia di dalam Daniel pasal 3, dia dirikan patung yang semuanya dari emas, yang menandakan dirinya itulah yang lebih hebat. Allah katakan A, Nebukadnezar katakan B. Dia mencoba untuk menggantikan, bukan hanya melawan Allah, tapi menggantikan Allah. Tidak heran. Daniel pasal 7 itu juga berhubungan dengan Daniel pasal 13. Berhubungan dengan Daniel pasal 14 yang kemudian berbicara tentang sudah rubuh Babel. Daniel pasal 7 berbicara bahwa kuasa ini yang muncul setelah Roma kekafiran, yaitu Roma agama, mereka atau dia akan berusaha untuk mengubah waktu dan hukum. Mengubah waktu dan hukum. Dan sejarah kekristenan, saudara-saudara, sudah membuktikan bagaimana gereja mula-mula yang tadinya murni, kemudian pada saat sudah mulai bergabung dengan apa? Dengan kuasa-kuasa Roma kekafiran, mencoba untuk disinkretisasi, mencoba untuk digabung, akhirnya terjadilah perubahan-perubahan, misalnya perubahan hari perbaktian, merubah waktu perbaktian. Dari hari ke-7 sekarang digunakan kepada hari yang pertama. Itu untuk merayakan merayakan kebangkitan Yesus yang dikatakan pada hari pertama. Walaupun tidak ada ayat satupun di dalam Alkitab yang menyuruh kita untuk merubah hari perbaktian dari hari ke-7 kepada hari pertama. Tetapi gereja yang merubah, gereja Roma Katolik yang telah merubah. Dan ini bukan, saudara-saudara, saya bawakan ini dalam bukan untuk menyatakan, oh karena pendeta Rantung ini pendeta Advent, maka ini memiliki sombong sekali ini bilang begini tanpa ada bukti. Tidak, saudara-saudara. Saya mau kita melihat sejarah, ya. Saya mengajak Anda melihat pembahasan-pembahasan lalu. Dan mari saya bawakan sedikit apa yang ditulis sendiri oleh gereja, ya. Ada Convert Catechism of Catholic Doctrine, yaitu bagaimana kalau orang-orang yang mau menjadi anggota gereja Roma Katolik, maka mereka akan diajar dengan katekismus, ajaran-ajaran ini. Dan mari kita buka. Jangan ambil sumber dari gereja Advent atau dari pendeta Rantung, bukan, ya. Mari kita lihat sumber-sumber sendiri dari gereja Roma Katolik. Di sini dikatakan dalam Convert Catechism itu dibuat dalam bentuk tanya jawab, ya. Salah satu pertanyaan yang ditanyakan dan dijawab sendiri dalam The Convert Catechism of Catholic Doctrine ditanyakan, which is the Sabbath day? Yang mana hari Sabat itu? Yang mana hari Sabat? Lalu jawabannya dijawab sendiri di dalam buku ini, saudara. Bukan saya yang jawab. Bukan. Buku ini jawab apa? Saturday is the Sabbath day. Hari Sabtu adalah hari Sabat. Hari Sabtu adalah hari Sabat. Itu jelas-jelas dikatakan. Nah, lalu kemudian ada pertanyaan lagi. Why do we observe Sunday instead of Sabbath? Kenapa kita merayakan atau kita menyucikan hari Minggu, gantinya hari Sabat? Dijawab lagi dalam Convert Catechism. Ini bukan saya yang jawab, tapi ini gereja Katolik sendiri jawab apa? Because the Catholic Church transferred the solemnity from Saturday to Sunday. Kenapa? Karena gereja Katolik telah mengalirkan atau merubah kesucian hari Sabtu kepada hari Minggu. Pengudusan telah transfer, merubah kekudusan hari Sabtu kepada hari Minggu. Gereja yang bertindak sendirian. Gereja yang bertindak sendirian. Dan ini mungkin Anda pikir, wah ya oke lah, pendeta saya tidak punya buku. Ya, saya mungkin tidak seperti pendeta yang punya akses kepada Convert Catechism ini. Tapi mari, saya percaya Anda semua punya apa ya? Punya internet. Tolong Google ini, ya. Tolong Google Praeclaria Gratulationis. Artinya ini adalah apa ya? Ini adalah lettera apostolika. Ini adalah apostolic letter, surat daripada Paus yang dia tulis pada tanggal 20 Juni tahun 1894. Yang tulis ini adalah Paus Leo yang ke-13. Anda bisa Google di Vatican.ca. Vatikan ini adalah
website resmi dari Vatikan saat ini, website resmi dari Gereja Roma Catholic Church, ya. Dan ini Anda bisa lihat ya, yang aslinya ini ya, yang dokumen asli yang Anda bisa Google ini, Anda bisa lihat di atas ini ya, sumber-sumbernya. Anda akan lihat ini ditulis dalam bahasa Italia dan dalam bahasa Latin. Tetapi kalau hal yang sama ini Anda Google juga, Anda bisa dapatkan juga dalam bahasa Inggrisnya. Tapi karena saya ingin tunjukkan kepada Anda apa yang tertulis langsung dari Vatikan, maka Anda hanya akan dapati dari sumber resmi dari Vatican Church itu adalah dari bahasa Italia dan bahasa Latin. Bahasa Italianya ini dia. Noi siamo sulla terra vicari di Dio onnipotente. Artinya daripada bahasa Italia ini, Anda bisa Google, dan ini kalau Anda juga Google kata-kata dalam arti bahasa Inggrisnya inilah sama, ya. Anda bisa Google Translate ini bahasa Italia ini. Arti daripada kata ini adalah we hold upon this earth the place of God Almighty. Artinya bahasa Indonesianya, kami di bumi adalah wakil dari Tuhan yang Maha Kuasa. Itulah sebabnya kami dapat merubah. Kami dapat merubah pengudusan dari hari Sabtu kepada hari Minggu. Dan Gereja Roma Katolik itu tidak sembunyi-sembunyi. Ada begitu banyak buku, saya tidak punya waktu. Saya tidak punya waktu untuk menunjukkan buku-buku yang mana Gereja Roma Katolik itu mengejek orang-orang Protestan yang apa? Yang masih bingung-bingung. Wah, Sabat itu Sunday. Oh enggak, Sabat itu Sabtu. Masih bingung-bingung. Bagi mereka nggak perlu bingung. Sabat itu Sabtu. Hari menurut Alkitab itu Sabtu, hari Sabat. Mereka jujur. Contohnya adalah satu artikel yang ditulis dari Saint Catherine Catholic Church Sentinel yang ditulis pada tanggal 21 Mei tahun 1995. Di akhir kutipan ini saya akan tunjukkan artikel tersebut, ya. Di sini ditulis dalam artikel ini. Mungkin, perhaps the boldest thing, the most revolutionary change the church ever did happen in the first century. Apa yang terjadi? Mungkin hal paling berani, perubahan paling revolusioner yang gereja pernah lakukan terjadi pada abad yang pertama. Apa yang terjadi pada abad yang pertama yang merupakan hal yang revolusioner yang dilakukan oleh gereja, yaitu apa? The Holy Day, hari suci, Sabat, yang diubah dari Sabtu ke Minggu. Perubahan ini bukan atas arahan yang tercatat dalam kitab suci. Not from any direction noted in the scriptures, but from the church sense of its own power. Tetapi dari rasa berkuasanya gereja sendiri. Inilah Saint Catherine Catholic Church. Ya, Anda bisa dapat di library di Amerika. Saya pikir kalau Anda Google juga Anda bisa dapat, ya, artikel ini, ya, Saint Catherine Catholic Church. Ya, dikatakan. Dan ini cukup menarik yang saya garis bawahi dengan warna hijau itu, ya. People who think that the scripture should be the sole authority should logically become Seventh-day Adventist and keep Saturday holy. Secara jujur, ya, magazine ini katakan apa? Orang-orang yang berpikir bahwa Alkitab harus menjadi otoritas tunggal. Kalau Anda mau percaya hanya Alkitab dan bukan gereja yang menjadi wakil Allah. Kalau orang-orang berpikir bahwa Alkitab harus menjadi otoritas tunggal, harus secara logis menjadi anggota Advent hari ke-7 dan menjaga kesucian hari Sabtu. Tetapi gereja Katolik secara jujur, saudara, ya, secara jujur katakan ini gereja sudah rubah. Nah, Anda pikir, oh, pendeta tadi itu kan kutipannya itu dari Pope Leo ke-13 di tahun 1800-an, pendeta. Nggak ada artinya, itu mungkin sudah berubah. Ya, usaha-usaha untuk apa? Mengagungkan kesucian hari Minggu. Siapa bilang? Kembali, saya ingin ajak Anda, mungkin Anda tidak punya buku, tapi Anda bisa Google, ya. Apostolic Letter sekarang, Dies Domini, The Day of the Lord, yang ditulis oleh Paus John Paul II, ya. Vatican.va. Va artinya Vatikan. Jadi ini organ resmi, website resmi dari Gereja Roma Katolik di Vatikan, ya. Ini dia, Apostolic Letter. Ini ada bukunya. Jadi kalau Anda punya buku, puji Tuhan, silakan baca. Dan ini ada dari website Anda bisa lihat. Misalnya di chapter kedua, paragraf 30, dikatakan apa? Bahwa pada saat ada masalah-masalah difficult atau situasi-situasi waktu-waktu yang difficult,
the identity of this day, ada identitas dari hari Tuhan yaitu hari Minggu itu harus diprotect, harus dijaga. Dan di sini juga berikutnya dikatakan Christian Sunday remains on the threshold of the third millennium, an indispensable element of our Christian identity. Sunday, perbaktian orang Kristen pada hari Minggu haruslah itu menjadi identitas Kristen. Ya, bukan hari Sabtu, bukan hari Minggu, harus menjadi identitas Kristen. Ya, the gereja menurut John Paul II dikatakan gereja waktu dahulu ya harus make explicit the duty, secara terus terang harus mengajak bukan memaksa tapi itu adalah satu kewajiban orang-orang di zaman dahulu itu untuk menghadiri kebaktian atau mas pada hari Minggu. Misalnya di konsili di Elvira di tahun 300 itu harus ada penalti yang diberikan kalau Anda tidak menghadiri tiga perbaktian pada hari Minggu. Dan ini menurut Paus John Paul II dikatakan ini harus menjadi satu universal law, satu hukum yang harus menjadi universal. Dan ini di chapter 4 paragraf 67 Apostolic Letter ini katakan apa? Oleh karena itu, therefore, juga dalam keadaan tertentu di zaman kita sekarang, orang Kristen secara alami akan berusaha untuk memastikan bahwa undang-undang sipil, undang-undang negara harus menghormati tugas mereka untuk menguduskan hari Minggu. Jadi dianjurkan, Paus Yohanes Paulus II menganjurkan setiap negara di dunia ini kalau bisa membuat peraturan, membuat undang-undang di negara masing-masing untuk menguduskan hari Minggu. Bukan oleh sebab Alkitab katakan gereja Katolik jelas, tapi oleh sebab gereja Katolik menganggap diri mereka sebagai wakil Allah di dunia ini. Tidak heran kalau Anda di Indonesia, Anda bisa baca Kompas ya, Google sekali lagi, Anda bisa lihat lagi ini di kompas.com ya, di mana wali gereja Jerman usulkan hari libur antar agama. Jadi semua agama Muslim, agama Yahudi, agama Advent dan lain sebagainya, Protestan, mari kita berbakti. Anda tahu hari apa dia berbakti? Saya tidak akan bilang, Anda silakan Google, Anda akan tahu hari apa yang diusulkan oleh uskup Jerman ini untuk kita semua, baik agama apa saja, untuk berbakti bersama. Gereja, katakan apa? We have the Kaaba. We hold upon this earth the place of God Almighty. Kita memiliki apa? Kita ada di bumi adalah wakil dari Tuhan yang Maha Kuasa. Kita sanggup merubah hukum Tuhan. Kita wakil. Ya. Gereja memiliki kuasa. Gereja memiliki kuasa untuk merubah hukum Tuhan. Tapi hati-hati. 2 Tesalonika 2, 3-4, 9-10 katakan apa? Janganlah kamu memberi dirimu disesatkan orang dengan cara yang bagaimanapun juga. Sebelum hari itu, sebelum kedatangan Yesus, haruslah datang dahulu murtad, dan haruslah dinyatakan dahulu manusia durhaka yang harus binasa, yaitu lawan yang meninggikan diri di atas segala yang disebut atau yang disembah sebagai Allah. Ya, disembah sebagai Allah. Kedatangan si pendurhaka itu adalah pekerjaan iblis dan akan disertai rupa-rupa perbuatan ajaib, tanda-tanda dan mujizat-mujizat palsu. Dengan rupa-rupa tipu jahat terhadap orang-orang yang harus binasa, karena mereka tidak menerima dan mengasihi kebenaran yang dapat menyelamatkan mereka. Saya tahu banyak saudara-saudara saya banyak keluarga juga dari golongan Katolik ya. Saya ingin Anda kembali, artinya baca Alkitab. Baca Alkitab, pelajari sejarah. Pelajari tentang reformasi, counter-reformation, apa yang telah terjadi. Dan mari kita terbuka dalam pemikiran kita untuk melihat apa yang Tuhan kehendaki. Firman Tuhan, bukan tradisi-tradisi gereja. Bukan kehendak gereja. Allah yang akan memberi nama. Allah yang akan memberi nama menjadi bangsa yang besar, membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Nah, mungkin setelah kita mempelajari Allah memberi nama, kita langsung ada
Ada yang bertanya, pendeta, kira-kira aplikasinya untuk kita itu apakah ada? Apakah aplikasinya itu hanya untuk orang-orang Katolik? Ya, tentu saja aplikasi dari Allah pemberi nama ini dapat juga menjadi bagian saudara dan saya. Karena seringkali kita mungkin, waduh puji Tuhan, saya bukan bukan pengikut binatang tersebut, saya bukan pengikut kelompok agama tersebut, ya saya tidak punya tanda di dahi, tanda di tangan. Wah puji Tuhan, mereka itu memang binasa sebenarnya. Ya, hati-hati juga. Marilah kita jangan memiliki kesombongan rohani. Ya, mari kita bawa siapa saja untuk memuliakan Tuhan. Bukan untuk memuliakan saya sudah selamat, saya dalam posisi selamat, Anda dalam posisi binasa. Tidak. Mari kita muliakan Tuhan. Karena apapun yang kita miliki itu adalah sesuatu yang aku sudah buat, Tuhan sudah buat. Tuhan yang sudah berikan kepada kita. Tidak ada yang harus kita bangga-banggakan untuk menyatakan kita lebih daripada orang lain. Tidak. Kalau kita sampai memiliki kesombongan rohani, apalagi karena kita merasa bahwa saya memiliki satu doktrin, teologi yang orang lain tidak tahu. Hati-hati, saudara. Karena pada saat kita mencoba mencari nama untuk diri kita sendiri, mencoba mencari tenar untuk kita sendiri, mencoba untuk membuat tulisan-tulisan ataupun video-video yang viral untuk diri kita sendiri, maka kita sedang mencari nama untuk diri kita sendiri, bukan Allah yang memberi kita nama. 1 Korintus 4 ayat 7, mari ini menjadi satu perenungan bagi kita semua untuk berhati-hati agar kita jangan memiliki kesombongan rohani. 1 Korintus 4 ayat 7 katakan, sebab siapakah yang menganggap engkau begitu penting? Dan apakah yang engkau punyai yang engkau tidak terima? Mungkin Anda pikir, wah saya punya doktrin ini pendeta yang doktrin baru. Oke, mari kita berdiskusi bersama. Mari kita lihat apa yang Alkitab katakan. Kalau Anda benar, mari kita ikuti hal tersebut. Ya. Tapi seringkali kita saling menghina satu dengan mereka ilmunya masih cetek, ilmu saya itu lebih tinggi dari ilmu ini dokter-dokter ini. Ya. Siapakah yang menganggap engkau begitu penting? Dan apakah yang engkau punyai yang tidak engkau terima? Dan jika memang engkau menerimanya, mengapa engkau memegahkan diri seolah-olah engkau tidak menerimanya? Kalau Anda mendapatkan satu terang baru, puji Tuhan. Bawalah orang untuk datang kepada terang tersebut. Bukan kepada diri kita yang menjadi pembawa terang. Tapi pemberi terang itu lebih utama daripada pembawa terang. Pemberi terang lebih utama dari pembawa. Si pemberi terang, bukan pembawa terang. Itu menghendaki kita sebagai pembawa terang, apa yang terjadi dalam kehidupan kita? Siapakah di antara kamu? Yakobus 3:13 ayat 17 sampai 18. Siapakah di antara kamu yang bijak dan berbudi? Baiklah ia dengan cara hidup yang baik menyatakan perbuatannya oleh hikmat yang lahir dari kelemah lembutan. Tetapi hikmat yang dari atas adalah pertama-tama murni, selanjutnya pendamai, peramah, penurut, penuh belas kasihan, dan buah-buah yang baik, tidak memihak, tidak munafik. Tidak munafik. Dan buah yang terdiri dari kebenaran ditaburkan dalam damai untuk mereka yang mengadakan damai. Kalau apa yang saya bawakan ini hanya menimbulkan pertentangan, ya, orang yang berdebat kusir, ya, dari pembahasan firman Tuhan, saya pikir mari kita mempelajari firman Tuhan itu untuk apa? Untuk mendapat damai. Ya. Dan marilah saya selalu berdoa pada saat saya membawakan firman ini. Biarlah saya membawa sebagai pembawa firman. Saya berdoa, Tuhan, berikanlah damai kepada saya. Sehingga apa yang saya bawakan dari Engkau ini, Tuhan, hanyalah ditaburkan di dalam damai untuk mendapatkan damai. Agar umat-umat Tuhan didamaikan dengan Allah. Agar kita yang mengikuti tradisi-tradisi manusia dapat didamaikan dengan Allah. Mengenal Allah sesungguhnya. Ya. Mengenal Allah sesungguhnya. Kiranya ini dapat menjadi bagian kita semua. Saya bawa ini dalam nama Yesus. Baik, saudara sekalian, jika ada tambahan ataupun pertanyaan yang dapat diberikan sehubungan dengan pelajaran kita pada malam hari ini, silakan. Ya, silakan. Ada orang tua saya, Papi, silakan, Pi. Di-unmute dulu. Halo,
Begini, mengenai pelajaran yang disampaikan tadi, Papi, kita mempunyai pengalaman pada waktu belum ada pesawat terbang untuk pergi melayani pekerjaan Tuhan di pedalaman di Kalimantan. Kita harus naik kapal berhari-hari untuk dari Samarinda ke tempat-tempat yang lain. Pada suatu hari, saya waktu bertugas di Mamere, seorang pastor memberikan saya satu buku. Bukunya berjudul Agama Yesus Kristus. Ditulis oleh Kardinal Gibbons. Dan sedang saya membaca, ada seorang datang ke depan saya dan bertanya, Bapak, kok itu buku saya? Kardinal Gibbons. Iya, saya sedang baca. Dan di halaman 45 itu disebutkan bahwa bila kita membaca Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu, tidak ada ayat yang menyatakan kuduskan hari Minggu. Tetapi Alkitab menyatakan kuduskan hari Sabtu, hari Sabat itu. Perpendek cerita, akhirnya dia seorang pastor. Akhirnya dia minta berikan pelajaran. Mungkin Stephen masih ingat, masih kecil. Dia dibaptis di Balikpapan, seorang pastor. Oleh karena buku itu sendiri yang dia sadari kebenaran firman Tuhan tentang hari Sabat. Ini yang ingin mau ditambahkan tentang pengalaman bagaimana seorang pastor menerima kebenaran oleh karena buku mereka sendiri yang dibaca. Terima kasih. Thank you. Amin. Terima kasih. Amen. Baik, ada lagi saudara lainnya? Ada mungkin pertanyaan ataupun tambahan? Ada kira-kira? Ada tambahan atau pertanyaan? Jika Om Rain mungkin? Ada kira-kira? Sudah bagus. Begitu juga oleh Papi tadi ceritakan. Kami juga ada pengalaman juga seperti Papi. Di Seram ini, waktu bikin KKR dibahas ini hari Sabat. Jadi mereka lapor saya di polisi. Kemudian saya kasih tunjuk itu buku. Polisi bilang, ini betul buku ini, bilang. Kamu datang itu dengar firman dan juga baca ini buku sejarah. Nah, gitu. Jadi ya Tuhan kasih polisi itu akal budi juga untuk mengakui mengenai kebenaran. Tapi kita juga harus dengan bijaksanaan. Ya. Baik, terima kasih. Jadi salah satu yang ide ya, kalau kita lihat ada banyak orang yang ingin kalau kita membawakan pekabaran itu, maka metode pekabarannya itu adalah metode bumi hangus, hantam sampai tak bakar-bakar semua. Ya, tapi kalau harus dibakar semua harus dibakar semua istilahnya hutan itu, maka semua yang dapat diselamatkan sudah tidak dapat lagi diselamatkan. Jadi marilah kita seperti metode-metode Tuhan Yesus dan lain sebagainya, mari kita bawakan di dalam kasih. Marilah, jangan kita main bumi hangus. Jadi pada saat kita berbicara, marilah kita membawa melalui melalui bukti-bukti yang sebenarnya, jangan kita mengada-ada. Mari kita bawakan dengan bukti-bukti yang tepat, ya, dan dengan kasih. Ya, kita memiliki satu kerinduan. Ya, bagaimana pekabaran ini dapat membawa saudara-saudara kita untuk lebih dekat kepada Tuhan dan juga membawa diri saya pribadi, diri kita semua lebih dekat kepada Tuhan. Ya. Jangan kita berbicara tentang tanduk kecil, tetapi kita di dalam rumah tangga atau di gereja saya yang jadi tanduk kecil. Ya, itulah yang harus kita hindari. Baik, terima kasih saudara-saudara sekalian. Ada lagi yang lainnya? Jika tidak ada yang melalui live stream, Dek, pertanyaan ataupun tidak ada tambahan atau pertanyaan dari live stream, Pendeta. Oke, jika tidak ada, tentunya kita akan masuk ke bagian doa kita. Ya, saya ingin melihat jika ada yang ingin mau didoakan pada malam hari ini, silakan. Ya, Tante Verni, saya sudah membaca teksnya. Saya akan doakan juga Tante Verni secara khusus pada malam hari ini. Ya, semoga cepat sembuh, dapat kuat ya kakinya. Terima kasih Tante Verni. Ada lagi saudara lainnya?
Ati, silakan, Ti. Terima kasih. Tolong doakan saya, besok saya akan divaksin kedua supaya Oh, sehat. oke. Terima kasih. Ada lagi saudara lainnya? Silakan. Jika tidak ada, yang melalui live stream, Dek, silakan, Dek. Ada permintaan doa pendeta dari untuk mendoakan keluarga Lumangkun Sumigar yang satu keluarga sedang kena COVID sekarang, pendeta. Oh, di New Hampshire. Iya. Iya, pendeta. Oke. Lalu ada silent request dari keluarga Evi Angelo dan juga dari Ringo Uwai. Oh, Ingo, selamat bergabung dengan kami dari California. Ya, Puji Tuhan, Ingo dapat berbakti ya. Saya akan mendoakan secara pribadi ya, silent request untuk saudara Ringo Uwai ya. Dan juga dari Ibu Lili Pinontoan, pendeta. Oke, dari Tante Lili juga ya. Iya. Kita puji Tuhan, Glenn berulang tahun kalau tidak salah Tante Lili ya. Hari ini atau kemarin ya. Kita juga akan doakan Glenn yang berulang tahun. Baik, ada lagi saudara? Silakan Miriam. Oh, Miriam dalam perjalanan. Malam semua, kami ingin mengucap syukur dalam penyertaan Tuhan bersama kami sepanjang perjalanan. Sekarang kami baru tiba di Ohio dan mungkin kami akan bermalam di sini, dan tetap doakan kami dalam perjalanan kami untuk ke California. Dan juga saya ingin mengucap syukur karena pada hari ini ibu saya sudah bisa discharge dari hospital. Ya, saya juga mohon supaya Tuhan akan senantiasa memberikan ibu saya kesehatan. Terima kasih, pendeta. Oke, terima kasih Miriam. Hati-hati di jalan ya, Ridwan ya. Baik, jika tidak ada lagi, mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang penuh kasih dalam takhta kerajaan surga, kami datang memuji dan membesarkan nama-Mu Tuhan, umat-umat Tuhan yang sudah datang berbakti pada saat ini. Kami mempelajari tentang usaha-usaha manusia yang mencoba untuk mencari nama bagi diri mereka sendiri. Tapi biarlah nama yang kami miliki itu adalah nama yang Engkau berikan kepada kami, bukan supaya kami yang masyhur Tuhan, tetapi Engkau yang kami muliakan, Engkau yang kami turut, Engkau yang kami sembah, puji, dan muliakan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih atas pelajaran ini, yang biarlah itu juga dapat menjadi satu pelajaran bagi diri kami masing-masing secara pribadi. Biarlah kami tidak berusaha untuk mencari nama bagi diri kami dengan hal-hal yang kami katakan di sosial media, atau hal-hal yang kami coba membuat video yang viral dan lain sebagainya, ataupun segala sesuatu yang akan mengajak manusia hanya melihat diri kami sendiri. Tetapi biarlah dalam segala sesuatu yang kami lakukan Tuhan, hanya nama-Mu saja yang menjadi fokus. Hanya Injil pekabaran-Mu sajalah yang akan dipelajari. Dan dengan demikian, maka pada saat kami memuliakan nama-Mu tersebut Tuhan, maka kami dapat memiliki satu hubungan yang lebih erat dengan Engkau. Kami mengenal Engkau yang sudah mengenal kami. Pada saat ini Tuhan, kami bersyukur karena umat-umat Tuhan yang sudah bergabung dari mana saja, dari Indonesia, kami dari California, Saudara Ringo Uwai juga yang sudah bergabung sama-sama dengan kami. Hamba-Mu berdoa Tuhan akan menyertai Ingo dan keluarganya dalam kehidupan mereka di California. Permohonan pribadi yang dia miliki Tuhan, kiranya Engkau mendengarkan. Hamba-Mu juga ingin berdoa bagi Evi dan Angel Luis Marrero Tuhan dalam permohonan-permohonan pribadi mereka. Dan pada saat ini juga Tuhan, kiranya Tuhan menjaga selalu keluarga ini. Dan juga doa-doa mereka bagi keluarga mereka yang ada di Indonesia. Ibu Mika Risakota Tuhan, kami berdoa kiranya itu dapat Tuhan selalu dengarkan dan memberikan kekuatan kepada Ibu Mika Tuhan. Kami juga berdoa bersama-sama dengan Tante Lili Pinontoan dengan permohonan pribadinya. Kami juga ingin bersyukur atas 1 tahun yang Tuhan sudah tambahkan kepada Glenn Tuhan. Kami berdoa kiranya Tuhan akan selalu memberikan hikmat, kebijaksanaan, akal budi dari Glenn dan Tina Tuhan, sehingga dalam kehidupan mereka juga anak yang Tuhan, bayi yang sudah Tuhan percayakan kepada mereka ini juga akan menjadi satu kesukaan bukan hanya kepada Tante Lili tapi seluruh keluarga besar
mereka. Pada saat ini juga Tuhan kami ingin bersyukur karena kesaksian daripada Miriam, Ibu Rosita Lim telah keluar dari rumah sakit. Kami ingin memuji dan membesarkan nama-Mu. Kami percaya Tuhan, Engkau yang sudah menyertai Ibu Rosita Lim keluar dari rumah sakit, maka Tuhan yang sama dengan perantaran malaikat-malaikat yang suci juga akan menaungi Saudara Ketua Ridwan Lingga dan Miriam Lim dalam perjalanan mereka yang saat ini berada di Ohio, agar mereka tiba nantinya di tempat-tempat tujuan dan nantinya di California dengan selamat. Tuhan sertai, berikanlah juga kesehatan kepada Miriam secara khusus dan hikmat kebijaksanaan kepada Ridwan pada saat dia berkendaraan, sehingga tidak ada hal-hal yang akan menghalangi mereka untuk sampai ke tempat tujuan mereka, Tuhan. Pada saat ini juga hamba ingin berdoa bagi umat-umat Tuhan yang selalu dari malam ke malam dibawa untuk kami sebutkan di dalam doa. Kami terus berdoa bagi Saudara Ronald Walean. Hamba-Mu juga ingin terus berdoa bagi umat-umat Tuhan yang lainnya yang selalu kami doakan, seperti Saudari Peggy Lego, Tuhan. Kami berdoa kiranya Tuhan akan selalu memberikan kekuatan kepada Peggy dan juga Saudara Erwin. Dan juga kami berdoa bagi saudara-saudara kami lainnya dalam keadaan sakit. Tante Yeni Poluan, kami ingin berdoa juga bagi Saudara Johan Tambuun. Kami ingin berdoa juga bagi Daniel Sitanggang. Kami juga ingin berdoa bagi Bapak Alden Sihotang. Kami juga ingin berdoa bagi Christine Rotin Sulu, Tuhan. Kami ingin berdoa bagi juga saudara-saudara lainnya mungkin hamba tidak sempat sebutkan satu persatu. Dan secara khusus malam hari ini juga Tuhan, hamba-Mu ingin berdoa bagi Tante Verni Ratu yang Rumambi yang sudah berbakti pada saat ini bersama-sama. Dan kiranya Tuhan akan menjamah kakinya yang memiliki masalah kesehatan situ. Kiranya dengan kekuatan, sanggupan bagi dia untuk kembali dapat berjalan secara sempurna, maka itu akan memberikan sukacita bukan hanya kepada Tante Verni, Om Didi, dan keluarga, tetapi juga menjadi satu sukacita dalam pekerjaan mereka sehari-hari dan pekerjaan Tuhan yang Om Didi dan Tante Verni lakukan. Itu kiranya dapat menjadi satu hal yang menjadi kenyataan pada saat Tante Verni memiliki kesembuhan yang lebih sempurna. Hamba-Mu juga ingin berdoa bagi Eti yang akan mendapatkan vaksin kedua besok hari. Kiranya Tuhan menyertai perjalanan mereka dan usaha-usaha ini. Berkati juga seluruh keluarga besar Sumanti yang selalu didoakan oleh Eti. Hamba-Mu juga ingin berdoa bagi Tante Yeni dan keluarga, bagi anak-anak dan cucunya, dan juga khususnya keluarga Lumangkun Sumigar yang ada di New Hampshire. Tuhan mengetahui keadaan mereka, COVID-19 yang mereka alami. Tetapi jika itu telah memberikan satu kesembuhan kepada kami semua yang telah mengalami hal sama, tentunya hal yang sama tentunya dapat menjadi bagian keluarga Lumangkun Sumigar, Tuhan. Biarlah itu dapat menjadi satu kesukaan bagi keluarga ini, mendapatkan kesembuhan dan kekuatan yang surga sudah berikan. Pada malam hari ini juga secara khusus hamba-Mu ingin berdoa bagi umat-umat Tuhan yang ada di Jemaat Fisdak. Hamba-Mu ingin berdoa bagi keluarga Sumilat, Kaumpungan, bagi Kres dan Eti dan anak-anak yang Tuhan sudah percayakan pada keluarga ini. Kami berdoa kiranya Tuhan akan selalu menyertai mereka. Tuhan akan menyertai Kres, Tuhan akan menyertai Hetty dan Kristi dalam pekerjaan mereka, Timothy dalam pendidikannya. Tuhan akan selalu melindungi keluarga ini dan segala usaha-usaha yang mereka lakukan, kiranya Tuhan berkati. Khususnya penginjilan, usaha-usaha untuk bersaksi yang mungkin mereka dapat bawakan di teman-teman sekerja mereka. Tuhan, biarlah Engkau memberikan hikmat akar budi kepada keluarga Sumilat Kaumpungan dalam menjangkau orang-orang bahkan di tempat bekerja mereka. Hamba-Mu juga ingin berdoa bagi Jennifer Wenur di masa mudanya dengan rencana-rencana yang surga sudah canangkan bagi dia. Kiranya itu akan menjadi satu hal yang menjadi satu kenyataan Tuhan, di mana rancangan yang membawakan masa depan yang baik itu akan menjadi bagian Jen dari pekerjaan yang dilakukan, pendidikan yang mungkin dia akan teruskan, dan juga keluarga Asa, keluarga besar Asa, kiranya Tuhan akan selalu menyertai mereka. Terima kasih Tuhan. Sertailah seluruh umat-umat Tuhan yang sudah berbakti, yang ada di Jerman, seperti Tante Jamie dan juga Tante Rose yang dalam keadaan sakit saat ini. Tuhan akan menyertai. Kami juga berdoa bagi orang tua hamba-Mu, Papi dan Mami, berdoa bagi Om Rain dan Tante Rain, dan seluruh umat-umat Tuhan yang ada di mana saja pada saat ini yang sudah berbakti. Kiranya Tuhan akan menyertai mereka. Tuhan akan memberikan kekuatan kepada ada umat-umat Tuhan yang ada dalam masalah-masalah keluarga mereka. Istri yang telah ditinggalkan oleh suami selama berapa bulan, Tuhan akan menyertai mereka, memberikan kekuatan dan selalu kekuatan kepada mereka. Terima kasih Tuhan. Sempurnakanlah doa-doa hamba-Mu, dan biarlah jika ada yang terlupakan, kiranya tim doa tentunya akan membawakan ini ke hadirat-Mu Tuhan. Dan kami yakin dan percaya Engkau akan menjawab sesuai dengan kebutuhan kami Tuhan, sesuai di waktu yang tepat bagi-Mu. Karena doa-doa kami ini telah hamba bawa dan hamba minta
hanyalah di dalam nama Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat penebus kami. Amin. Sekali lagi terima kasih banyak saudara sekalian yang sudah berbakti bersama-sama dengan kami. Sampai bertemu kembali besok malam. Pendeta Muda Tulus akan memberikan kesimpulan dari pelajaran kita. Sampai bertemu kembali. Stay safe, stay healthy. Tuhan memberkati kita semua. Pendeta, pendeta kita bukan Hope Channel, pendeta, jadi nggak apa-apa.